pada saat kita milih presiden, maka pastikan bahwa kita milih orangnya, bukan milih partainya. Hei teman-teman, apa kabar nih? Kelompok Capir kelas Sabtu. Wah, kita memang sudah berada di penghujung Penghujung apa, Bro? bulan. Nggak kerasa loh, kita udah bulan April lagi. Kemarin baru apa namanya Lebaran, jadi kita ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Oh Ya, iya, mohon maaf lahir batin. mungkin Mohon maaf lahir batin. masih dalam suasana Lebaran, halal bihalal dan bermaaf-maafan. Ya. Nah, salah satu hal yang muncul juga akhir-akhir ini dan sebentar lagi akan mencuat sih, itu adalah pemilu 2024. Nah, ini nih jadi suasananya udah muncul. Jadi em, gua aja kemarin tuh gua kemarin kan mendaftar sebagai pe, apa namanya pemilih pemilih di luar. Hmm, Pemilih di Terus, luar Ben? negeri. Pemilih di luar negeri. Ini di Kedutaan Besar Republik Indonesia dong. Mm-mm. Oke, Jadi oke. dapat suratnya, jadi bisa milih dua. Apakah mau memilih lewat pos atau datang ke Oke. KBRI? Hmm. Karena KBRI jauh, jadi kita kirim lewat pos aja. Oh, Gitu. lewat pos jadinya. Oke, oke. Terus. Gitu nanti gua belum lihat ininya apa namanya dalamnya kayak gimana, tapi udah ada surat yang datang. Jadi Oke. suasana pemilu itu sudah ada di mana-mana nih. Hmm. Kalau teman-teman lihat juga mungkin YouTube sudah ada beberapa partai juga sudah mengumumkan calon-calonnya, ya, calon tong, calon-calonnya, ya. Apa namanya, jadi makin rame nih gitu. Nah, salah satu yang mungkin kayak pengen kita cerita ini adalah Indonesia ini untuk tahun 2024 cukup banyak juga nih partainya. Hmm. Tahun 2024. Nah, kita coba lihat ya. Ini menarik nih soalnya nih. Nah, peserta partai. Nah. Nah, ini nih. Partai Ada nasional yang ditetapkan menjadi peserta 17 pemilu ya. 17 Hmm. gitu. Jadi ada apa namanya? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PKS, Perindo, kan Perindo. Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nusantara, Garda Perubahan Indonesia, Partai Demokrat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Hanura, Gerindra, PKB, PSI, PAN, Golkar, PPP, dan Partai Buruh. Ya, Hmm. Aceh ini ada 6 partai lokal di Aceh. Banyak juga ya, jadi makanya kemungkinan ada diskusi-diskusi juga mengenai ini apa koalisi ya. Ya, Hmm, betul. ya koalisi juga nanti kita lihat. Jadi lu punya pandangan nggak misalnya dengan 17 partai ini? Karena kan ini kayaknya lumayan ya. Tuh, kita dibesarkan dulu, bukan dibesarkan, kita lahir di ketika partai itu cuma 3 ya. Ada cuma 3, betul. Jadi, Golkar, PDI, dan PPP. Gimana? P3. Oh, betul. Jadi kalau ini yang menarik sih ya sebenarnya sejak reformasi. Jadi kalau bicara sejarah, kalau saya yang nggak salah dari pemilu dulu pertama di tahun 55 ya kalau nggak salah itu kan Iya. sebenarnya ada cukup banyak partai. Kemudian sejarahnya mengerucut menjadi 3 partai khususnya di zaman Orde Baru dan sejak reformasi ya, dibuka kembali gitu sehingga ada banyak partai. 17 partai banyak banget ya sebenarnya ya. Buahnya. Dan ini juga setelah melalui proses seleksi, bahkan ada beberapa partai yang nggak lolos seleksi, sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai partai peserta pemilu 2024. Jadi dari 17 partai nasional dan 6 partai lokal itu menurut gue sih ya apa ya di era sekarang, era demokrasi seperti sekarang tentunya bagus ya, artinya
masyarakat makin banyak pilihan lah gitu. Iya. Di satu sisi positif gitu, cuman memang di sisi lain eh, kesulitan juga pastinya untuk memilih gitu kan. Gimana nih caranya kita Betul. memilih partai yang paling sesuai dengan Hmm. hati nurani kita. Hanura dong, hati nurani kan. Itu partainya udah ada nih kalau sesuai hati. Gimana sesuai hati nurani? Pilih yang mana? Iya gitu. Oh oke juga ya. Jadi agak ini karena di beberapa kayak contoh kayak Amerika tuh dua ya kalau nggak salah ya. Hanya dua kan Amerika. Amerika kalau nggak salah yang besar ada dua, tapi Ada gue juga lupa yang ya kalau nggak salah ada Republik sama Demokrat ya. iya, yang besar tuh Republik dan Demokrat. Tapi kalau nggak salah ada kondisi tertentu yang gue tuh nggak terlalu ngerti konstitusi Amerika. Hmm. Tapi ada ininya lagi lah gitu, ada kondisi entah Hmm. partai lokal entah apa namanya, tapi Ya. gue lupa apa. Hmm. Oke. Nah jadi apa aja yang mungkin kita sebagai teman-teman perlu untuk yang bisa kita coba lihat-lihat gitu mungkin atau Hmm. apa ya untuk di tahun 2024 nih ada nggak hal-hal yang mungkin kita bisa mulai untuk persiapkan lah jadi biar bisa mulai ngelihat gitu biasanya kan kita kayak datang ke TPU gua aja nggak tahu siapa orangnya gitu kan ya nggak sih Hmm. Hmm. namanya nggak tahu gitu terus begitu lembarannya gede banget gitu mana nih akhirnya mereka nyoblos sesuatu yang karena mukanya ganteng karena pernah lihat apa segala macam itu banyak tuh di TPU sering dulu tuh. Nah, kalau misalnya ini ada beberapa apa ya mungkin kita bisa coba lihat dari sisi partai, terutama dari partai untuk kita lihat. Ya, jadi nanti mungkin Iwan bisa share juga yang menarik Hmm. menurut Iwan ya. Hmm. Menurut gue kalau gue dari dulu ya setiap tahun itu selalu tertarik sama partai baru. Hmm. Selalu tertarik sama partai yang baru muncul gitu. Yap. Kenapa? Karena biasanya kalau dia partai lama dia punya histori kan, Hmm. histori sebelumnya. Artinya dia udah di periode kemarin dia udah masuk ke sistem politiknya Indonesia. Artinya dia Ya. juga sudah eh, tanda kutip terkontaminasi gitu sama Betul, politik betul. Indonesia gitu. Bukan 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 berarti yang negatif aja ya gitu. Mungkin ada Hmm. yang positifnya juga terkontaminasinya. Cuman partai politik baru tuh biasanya punya punya apa? Idealisme. Ada idealisme, ada kebaruan tertentu yang mungkin tidak ada ininya ya, nggak ada hutang sama yang lain-lain atau nggak ada apa namanya sangkutan sama yang lain-lain gitu sama partai lain atau sama orang-orang tertentu yang menyebabkan menarik untuk dilihat gitu. Nah di sekarang juga ada beberapa partai baru ya kayak Partai Gelora contohnya, walaupun Gelora itu bekasnya atau banyak yang beberapa orang petingginya Hmm. dari Ya. partai lain dari PKS gitu ya. Tapi Hmm. menurut gue menarik untuk dilihat. Ini bukan berarti gue memilih ya. Ini menurut Iya, gue iya. cuma menarik untuk Menarik, dilihat betul gitu. itu. Dan apa? Kalau dilihat dari selain itu ya tadi kan satu yang partai baru. Dulu menarik untuk ngeliatin PSI gitu. Nah, Setelah 1-2 periode kan jadi nggak menarik lagi gitu. Udah cukup lama udah lihat karena betapa partai baru suatu saat akan lama juga ya. akan lama juga. Jadi blunder-blunder yang kelihatan dan lain-lain lah gitu. Kok Betul, gini betul. sih nih partai gitu. Hmm. Nah, tapi ini kita nggak punya ini politik apa-apa ya diskusi ini kan Betul. ini pandangan pribadi kita Mana yang sebagai kita masyarakat lihat. Indonesia aja gitu. Nah, tapi ada yang menarik juga adalah partai tua yang berubah. Itu juga menurut gue cukup Hmm. menarik untuk dilihat Iya, gitu. iya. Ya ada beberapa hal yang gue melihat ada perubahan signifikan. Ini Hmm. perubahan juga ada yang berubah dari logo partainya saja gitu ya, tapi Hmm. sebenarnya mah di belakangnya sama gitu ya. Hmm. Tapi ada juga yang berubah cara pengelolaannya gitu, Betul, kelihatan betul, betul. berubah lah gitu. Oh Betul. nih ininya caranya beda gitu, Hmm. pendekatannya dia beda sehingga isinya di dalam juga orang-orang yang beda gitu. Hmm. Hmm. Sebenarnya kayak Golkar ya, walaupun kita anak-anak 98 gitu yang sebel banget gitu zaman itu sama Hmm. partai ini gitu ya. Ayah gue pegawai negeri jadi seumur umur gue dari kecil sampai reformasi ada di rumah gue pasti ada topi Golkar gitu. Oh gitu. Dan baju Jadi korpri ya. masih korpri benar. Nah
Ya walaupun dulu waktu zaman reformasi kita udah gitu ya stop gitu ya sama Golkar, tapi menurut gue Golkar sekarang udah juga punya citra yang sangat berbeda Betul, sebenarnya betul. Ada sama pendekatan-pendekatan ya. Golkar zaman 98 ke belakang gitu. Kalau Hmm. menurut gue itu ada hal-hal itu yang menurut gue cukup menarik untuk bisa kita lihat gitu Betul. dari kondisi yang sekarang gitu. Hmm. Gitu. Nih Iwan juga mungkin punya pandangan nih soal Nah, partai. Iwan nih. Iwan merupakan panitia, kalau nggak salah Iwan selalu area Gerlong ya. Kerleng dan sekitarnya. Eh apa ya? Berapa tadi ini 17 partai politik ya? Yang Iya, kepikiran iya. sebetulnya sih di awal yang tahun kemarin aja, sorry, pemilu terakhir, salah satunya cara untuk menentukan siapa yang dicoblos. Akhirnya gue sama teman-teman bikin kayak rembukan. Ini kita mau nyoblos siapa nih? Karena Hmm. kita sebenarnya belum, misalnya gue tinggal di Jakarta tapi di Bandung, terus representasi Bandung itu sebetulnya ada siapa aja sih, Hmm. dan kita nggak kenal itu sama satu pun kan. Akhirnya gue sama teman-teman SMP yang kebetulan itu masih pada di Bandung semua, Hmm. bikin grup, terus pilih kalau buat misalkan DPRD siapa nih, terus kalau misalkan buat kita siapa nih gitu. Tapi akhirnya dimengerti sih dengan jumlah peserta yang sangat banyak gitu dari jumlah konstituen, apa sih namanya itu, ya wakil-wakil yang konstituen Iya. banyak. Sebetulnya dari masing-masing orangnya itu pun kesulitan juga sih untuk memperkenalkan gimana sih visi program seperti mereka itu seperti apa, dan kita pun sebagai pemilih itu kesulitan sebetulnya orang ini sebetulnya siapa sih gitu. Tapi akhirnya itu adalah konsekuensi dari demokrasi yang kita betul-betul pemilihan langsung, yang kita betul-betul memilih orang per orangnya secara langsung dan tidak diwakili gitu. Walaupun sekarang ada wacana bahwa ada sistem pemilihan tertutup di mana kita bisa memilih partai, nanti partai yang memilih wakilnya gitu ya. Yang mungkin hanya akan dilakukan untuk yang top kandidatnya aja. Terus yang kedua, yang pertama itu berarti sebetulnya kesulitan kita karena variasi orang yang sangat tinggi. Kedua adalah biaya politik itu sendiri. Bisa dibaik pembiayaan partai politik ya, kalau setahu gue kalau menurut undang-undang itu bisa dari sumbangan, bisa dari internal partai ataupun dari si APBN ataupun APBD. Dan kalau nggak salah setiap partai itu setiap suara yang didapat itu sama pemerintah diberi Rp1.000 per suara. Gimana? Jadi kalau nggak salah, jadi bantuan untuk partai politik, misalkan untuk setiap suara yang didapatkan oleh partai politik tersebut, per tahunnya dia akan dibayar Rp1.000 per suara. Kayak misalkan tahun 2002 kalau tadi gue baca bahwa PDIP sebagai partai yang paling besar itu mendapatkan bantuan dana partai sebesar 27 miliar untuk tahun 2022. 27 miliar itu gede atau kecil kan? Untuk mesin politik segede PDIP, 27 miliar itu gue rasa sih nggak ada apa-apanya. Iya, betul. Kecil. Pertanyaannya adalah untuk menggerakkan mesin politik sebesar PDIP di luar 27 miliar, itu akhirnya dari apa sih? Yang mereka akhirnya mencari sumber dana pendapatan sendiri, mencari sumbangan segala macam gitu ya. Nah, yang harus harus dilihat secara akuntabel sih. Sebenarnya mereka itu dapat uang dari mana? Dan walaupun sebetulnya sudah ada ketentuan bahwa setiap partai politik itu pun harus diaudit gitu ya, untuk dana sumber pendapatnya segala macam. Cuman balik lagi adalah konsekuensi dari kita punya multi partai gitu ya. Balik lagi akan akibatkan bahwa kita punya cost politik yang sangat tinggi. Gitu aja sih bukan pikirannya. Betul. Agak menyulitkan dari sisi kita sebagai pemilih, dan kedua adalah menyulitkan juga sebetulnya sebagai partai politik itu sendiri untuk mengoperasionalkan partai kecil bagus, tapi gue rasa akhirnya kebanyakan walaupun dia waktu itu punya idealisme, tapi karena susah untuk menggerakkan organisasi dan si mesin politik itu sendiri di sisi DPR gitu ya, akhirnya ya harus quote-unquote menjual idealisme itu sendiri, dan akhirnya berkompromi sama partai-partai yang mungkin yang Iya, betul. Karena menarik juga ya tadi diceritakan mengenai politik, cost dari si politik ini, pemilu tuh luar biasa gede, ribuan triliun gue dengar. Makanya
kalau dua periode, dua putaran akan lebih lagi. gitu, akan lebih mahal lagi. Jadi teman-teman ini mungkin dari kelompok pencapir semua take time juga nih kayaknya perlu nih untuk memastikan teman-teman tahu yang apa sih gitu ya, misal lihat websitenya, Instagramnya, Twitternya gitu ya, makin banyak nih yang seru-seru nih. Partai Gerindra nih misalnya cukup terkenal tuh admin Twitternya gitu. Gitu. Admin Twitter lagi. Jadi minimal kita bisa get vibe juga seperti apa ya. Terus kayak gitu. Yang juga menarik kayaknya ini, Win, PKN, Partai Kebangkitan Nusantara. Ini apa nih? Dari partai mana? Pimpinannya I Gede Pasek. Nah, ini konon kabarnya ini partainya disiapkan untuk Anas Urbaningrum. Ding 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 ding. Ding. Konon kabarnya, kan kita nggak tahu juga tapi ya. Karena karena Gede Pasek itu kan memang ini ya loyalis ini ya. Ya. Gitu. Menarik. Pertanyaannya sih, bikin partai itu kan mahal ya. Mahal. Bikin partai itu mahal ya. Betul. Lo harus punya network di semua provinsi, membuktikan bahwa punya berapa banyak anggota. Nah, biaya untuk menaikkan partai tersebut dan menggalang masa itu, bagi lagi misalkan yang tadi yang PKN untuk dipersiapkan sebagai kendaraannya Anas Urbaningrum, bagi lagi duitnya dari mana ya? Sponsor, donor. Sponsor ya. Dan memang ya dengan masalah Indonesia yang tadi Iwan bilang, kita memang ya walau benar dibayar tapi dananya kurang gitu. Jadi mau nggak mau memang datangnya dari donor gitu atau sponsor. Dan ini juga kalau di Amerika kan clear ya, memang secara aturan main memang mereka ada ya. Iya, dana itu datangnya dari sponsor. Nah, masalahnya kan kalau bicara dana dari sponsor, balik lagi bicara transparansi siapa sponsor lo gitu kan. Itu dan apakah benar atau tidak dan kawan-kawan gitulah gitu, apa transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan dana itu kan juga jadi masalah. Nah, makanya kalau dibilang sekarang ya dengan kondisi tersebut, maka banyak yang bilang juga bahwa mau nggak mau di belakangnya partai-partai ini semua pasti ada kepentingannya orang yang punya uang gitu kan. Gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya ya balik lagi, kalau orang-orang sekarang selalu bilang oligarki itu kan sebenarnya karena ya tadi si yang punya uang itu maunya kemana gitu. Dan pada saat kalau yang punya uang ini kepentingannya beda-beda, maka akan tersebar-sebar. Kalau kepentingannya sama gitu ya, atau berkumpul gitu ya, mereka bareng-bareng gitu. Ini sebuah partai atau apa gitu. Ya, masalahnya katanya juga bukan hanya sebuah partai, tapi mungkin semua partai. Jadi siapapun yang menang, kepentingannya kelompok inilah yang menang gitu. Don't put your egg in one basket. Ya ini ya. Kurang lebih ya. Prinsip investasi ya. Jadi ya. Iya, dan wajar aja sebagai bisnismen ya punya kepentingan betul. Politik dan ya istilahnya kan kalau kita kayak apa sih ya, contoh lah gitu, orang punya usaha dia jualan di pasar gitu. Ada preman yang ini gitu ya, misalkan ya ibaratnya kan dia juga bayar uang ke dia untuk tidak diganggu gitu misalnya. Ya maksudnya yang namanya pengusaha mengeluarkan uang dalam rangka dia menjaga bisnisnya atau dia punya kepentingan, itu kan terjadi di mana-mana gitu ya. Dan ya itu juga terjadilah sebenarnya ujung-ujungnya ke sini juga. Tapi gue nggak bilang semuanya begitu. Ada juga orang-orang yang punya uang dan emang punya idealisme gitu. Nah dia ya ada partai politik yang memang dibangun dari uang ya. Maksudnya dari ini orang-orang pebisnis gitu ya, mendukung pembentukan sebuah partai gitu. Itu kan ada juga. Jadi memang partai ini punya dana gitu dari awal berdiri. Gitu. Tapi ya benar kata Iwan, sisanya ya menggunakan berbagai cara. Bahkan katanya ya kayak orang-orang partai yang di DPR gitu kan juga
segala fasilitasnya itu juga salah satunya dia harus nyetor ke partai ya. Misalkan dapat 10 juta, ada 20% atau 30% tuh yang harus nyetor ke partai. Gitu. Jadi yang dapat jabatan subsidi silang gitu. Bayarin dong yang dapat jabatan nih di kantor gitu kan, dia juga harus hidup gitu. Ada gitu lah gitu. Menarik. Gimana, Wan? Ada pandangan juga nggak, Wan? Apa ya? Enggak sih. Cuma lebih kepikiran baik lagi sih. Nanti baik lagi adalah dengan pemilihan presiden yang akan berlangsung di 2024, pasti kan partai politik bakalan terpecah tuh ya. Dan akhirnya kita akan memilih wakil dari si partai politik yang mungkin akan kita pilih tersebut, biar sejalan dengan dengan pilihan presidennya kita itu. Dan akan sangat menarik aja sih melihat perkembangan dari capres yang akan digadang-gadang saat ini. Siapa sih sebetulnya yang bakal dipilih gitu ya? Berpeluang tinggi gitu ya. Saat ini kan kita baru lihat ada 2, tapi bagi lagi masih belum fix, terutama mungkin bakal berhubungan dengan siapa sih cawapresnya gitu ya. Dan rasanya sih nanti ujung-ujungnya partai politik itu bakalan merapat di antara keduanya, dan yang termasuk yang kecil-kecil juga, dan mungkin itulah yang bakalan nge-drive kita bakalan milih partai politik apa dan wakilnya siapa. Jadi balik lagi milih calon kita di DPR menurut gue masih sesuatu yang sangat sulit, dan akhirnya saya rasa menjadi sesuatu yang sangat kayak gambling sebetulnya. Kita ngasih dukungan kita sama orang itu sebetulnya in return sebetulnya apa sih yang dirasain dengan sistem demokrasi yang kita sekarang itu. Sebetulnya kayak kita walaupun memilih orang yang secara langsung, tapi sebetulnya kita pun nggak dapat jaminan ataupun kepastian bahwa suara yang kita berikan kepada mereka itu memang betul-betul terwakili. Betul. Ya mungkin itu adalah, tapi ya baik lagi masih lebih baik demokrasi seperti ini daripada tidak ada sama sekali daripada sesuatu pemerintah yang otoriter. Ya, betul. Benar, tapi itu bagus juga tuh Iwan. Ini yang kadang-kadang juga perlu kita sama-sama pikirin ya. Ini kan sebenarnya kan ini topik ini akan besar sekali ya sebenarnya, bicara pemilu, bicara partai. Ini tadi Iwan bilang masalah pilpres dan memilih partai gitu, memilih presiden dan memilih partai. Sebenarnya menurut gue kita harus cukup bisa paham gitu ya, bahwa pada saat kita milih presiden, maka pastikan bahwa kita milih orangnya, bukan milih partainya. Gitu, bahwa kita milih orang yang, karena ini pemilihan langsung ya, beda sama zaman dulu bahwa keterwakilan dari partai. Ini kita harus bisa milih orangnya yang walaupun dia orang partai, tapi dia juga punya punya kuasa, dia punya pandangan sendiri gitu ya, dan dia juga dia bisa ngelola semua hubungan ini, kan sangat kompleks menjadi presiden di Indonesia. Kedua, pada saat kita milih partai sebenarnya yang kita pilih itu bukan partai yang ngelola pemerintahan, tapi mengawasi jalannya pemerintahan. Karena partai yang kita pilih itu nantinya akan jadi anggota DPR, gitu. Jadi menurut gue ini yang kita harus benar-benar cukup clear gitu. Jadi kalau buat gue sih ya, pilih partai yang emang punya struktur dan mekanisme dan tingkat kecerdasan yang baik, karena dia akan mengawasi jalannya pemerintahan. Pilih presiden yang punya integritas yang baik menurut gue. Karena nanti kalau dia punya integritas yang baik, dia juga nggak bisa main sembarang disuruh-suruh gitu kan. Sama partai atau sama orang yang punya uang gitu untuk lakukan ini. Gitu. Dan ya itu sulit sekali gitu ya, memilih yang begitu gitu. Jadi mungkin menurut gue juga pertama itu yang kita lakukan ya, kita lihat integriti dari individu, terus kayak gitu. Jadi idealisme atau pemikiran dari partainya. Yang kita perlu ingat juga, cuman ini adalah politik ya, dan manage your expectation lah. Maksudnya nggak usah terlalu baper juga gitu. Maksud gue, benar.
ya banyak contohnya kan, misalnya contoh ini sebagai contoh yang paling umum adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu kan inilah apa namanya kontestasi ya untuk jadi presiden, dan sampai rame gitu semua pendukungnya apa segala macam, keluarga, WA group ya, jadi rame lah pokoknya gitu ya, sosial media segala macam. Nah cuman juga akhirnya kan ada kompromi politik, Pak Prabowo masuk ke dalam timnya Pak Jokowi, sekarang mereka saling support, kan jadinya juga maksudnya ya udah, karena memang politik itu seperti itu, jadi jangan juga saya akan, ya maksudnya manage lah, manage the expectation, terus become okay, karena ini bentuknya seperti ini, jadi juga jangan ini paling sempurna nih orang ini lainnya gitu. Biasa aja, nggak ada yang sempurna gitu kan. Jadi kalau nggak dukung nggak usah ini ya, nggak usah mengkultuskan, nggak usah lebay juga. Nggak usah lebay, nggak usah mengkultuskan. Maksudnya ya kita tahulah prioritasnya apa, hubungan keluarga ya biasa aja gitu, karena ini untuk orang politik tuh ya. Mungkin teman-teman suka lihat juga diskusi-diskusi politik di forum-forum ya, mereka mah wakil-wakil rakyatnya mah ketawa-ketawa aja, akhirnya ketemu diskusi, mungkin mereka saling berteman satu sama lain kan, mungkin networknya ya itu lagi gitu. Mungkin dari kalau kata orang ini Bin, kayak orang kerja aja di kantor, jadi dia pada saat melakukan diskusi itu ya kayak orang menjalankan tugasnya aja gitu. Gitu, jadi nggak usah dibawa ke hati ya, maksudnya nggak usah baper karena it's not worth it your inilah kan gitu, juga ada prioritas pertama. Jadi ya kita mengerti bahwa ini penting apa segala macam, ya udah kita lakukan, kita support, kalau nggak ada ya kita kritisi ya biasa. Gitu. Jadi mudah-mudahan kelompok pencapir bisa memberikan ada insight ya, barangkali ada juga tips-tipsnya juga mungkin untuk bagaimana menghadapi pemilu 2024, boleh silahkan di-share di komen ya. Atau partai apa yang kalian dukung? Nah, boleh juga, boleh. Share di komen. Walaupun luber, kita di komen. Langsung bebas. Saya pilih partai besar. Oke, sip kalau gitu teman-teman. Oke. Sampai ketemu kelompok pencapir, dan kita tunggu komennya. Bye. Bye.